Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah. Di sini saya akan menyajikan tutorial cara penggunaan LMS atau Learning Management System dan laman tutor. Di sini kita akan menyampaikan dalam beberapa sesi yang sambung menyambung, sesi part 1 sampai seterusnya sambung menyambung. Pada kali ini fokus pembelajaran kita mengenai cara penggunaan LMS dan laman tutor. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan coba login dulu. Jadi di LMS ini, sebenarnya LMS ini untuk para tutor universitas terbuka, terkhusus untuk tutor universitas terbuka. Dan para tutor universitas terbuka harus paham betul penggunaan LMS dan laman tutor. Nah, ini dia. Pertama, kita masukkan ID tutor. Setelah kita masukkan ID tutor, baru kita masukkan password. Kemudian kita login. Baru kita bisa dapat akses. Kita dibawa ke kelas yang kita ampuh. Misalkan ini seperti akun saya pribadi. Ini ada kelas manajemen. Saya buka. Nah, yang pertama sekali harus dilakukan yaitu klik turn editing on. Klik ini untuk mengedit semua halaman ini. Dan klik kembali off apabila sudah selesai. Kita on-kan, ubah pengaturan, mode ubah. Setelah itu, kita klik pada pendahuluan ini, di editnya. Klik di editnya, kita edit session. Nah, kita buat di sini sapaan tutor. Tutor dan description. Deskripsi. Penjelasan. Apa itu? Penjelasan tentang materi-materi capaian pembelajaran secara singkat saja. Untuk sapaan tutor ini ada dua macam. Bisa videonya sudah ada di komputer, ada juga kita rekam langsung. Apabila videonya ada di komputer, langkahnya berikut. Klik di sini, pilih video, pilih di mana filenya. Klik, kita cari filenya di mana. Nah, kita diarahkan ke penyimpanan komputer kita, di mana filenya. Nah, baru kita klik, baru kita open. Setelah itu dia bakal tertulis di sini, sudah masuk atau belum. Baru kita upload this file, klik upload this file. Karena saya akan mempraktekkan yang rekaman langsung, ini saya cancel dulu. Cancel. Nah, kalau untuk rekaman langsung, kita klik di sini, yang hitam ini. Nah, kita klik. Nah, kita start ini, begitu kita start, kita langsung berbicara. Karena ada batasan. Tidak boleh lebih dari 1 menit, bahkan tidak sampai. Itu ada batasannya. Dia otomatis dia. Ini untuk rekaman ini. Dan pun misalkan buat video sendiri, dianjurkan juga demikian. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan salam kenal para mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Abdillah. Saya sebagai tutor yang akan mendampingi para mahasiswa dari pertemuan 1 sampai ke 8. Semoga kita semua bisa melalui kegiatan pembelajaran ini dengan penuh semangat. Salam. Pas ya. Nah, ini bisa kita review dulu. Assalamualaikum. Kalau udah oke, sudah. Nah, kalau misalnya belum oke, ulang lagi sampai oke. Nah, apabila sudah oke, kita klik attack recording. Nah, kita kirim sampai dia terkirim, kemudian selesai. Nah, di sini bentuknya. Nah, kemudian kita tinggal isi deskripsi, penjelasan capaian mata kuliah, penjelasan tentang apa saja yang bakal kita bahas, begitu. Nah, tadi bisa saja diketik ya.
Tapi saya sudah simpan tinggal saya copy paste saja. Tinggal saya copy paste. Nah, di sini. Oke, tinggal saya save. Nah, setelah itu tinggal kita save. Kita save. Nah, begini tampilannya. Nah, begini. Kemudian, yang perlu kita edit selanjutnya adalah forum perkenalan. Forum perkenalan itu asli masih kosong. Kita harus isi. Nah, di sini kita buat anjurannya. Silakan berkenalan di forum ini, misalkan, atau cantumkan nomor telepon. Silakan, itu terserah dari tutornya. Terus jangan lupa diklik di sini agar ini bisa kelihatan oleh mahasiswa. Display description, diklik, kemudian di save. Gampang kan? Nah, itu untuk edit forum perkenalan. Nah, ini sudah ada ya. Jadi, nah terus untuk announcement ini sifatnya itu boleh diisi juga boleh tidak. Itu sebagai pengumuman tambahan. Mungkin bisa aturan-aturan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran boleh kita masukkan di sini. Tapi yang wajib kita kirim itu adalah ratsat. Ratsat kita klik di sini, add activity resort. Nah, ini jangan salah. Klik sini ada tanda tambah ini, jadi kita nambah konten di sini lagi. Klik activity, boleh berupa file, bisa berupa folder, bisa berupa halaman. Saya contohkan dulu berupa folder. Klik folder, tinggal kita tulis di sini, ratsat. Nah, oke, di sini misalkan boleh kita kasih penjelasan di sini. Ratsat ini untuk pedoman pembelajaran sampai sesi 8. Jadi dari sesi 1 dari pembelajaran dari sesi 1 sampai sesi 8. Itu sekedar gambaran ratsat. Boleh juga dibilang silakan buka ratsat ini, pelajarin ratsat ini, terserah Bapak Ibu. Oke, klik display. Lanjutnya di sini jangan lupa kirim filenya jangan di sini. Ya, jangan di ruang deskripsi. Ruangnya di ini yang ada tanda panah ini. Nah, klik file, pilih. Kita cari ratsatnya. Oke, ini upload this file. Oke. Tambah lagi satu lagi. Kan folder. Layaknya folder lebih dari satu file. Mungkin file yang berbeda kita kasih mungkin yang Excel atau Word boleh. Misalkan ratsat. Biar sama sesuai namanya. Ini nggak perlu diisi. Upload this file. Nah, dia udah 2. Agar bentuknya nanti rapi, tidak biar indah dilihat, jangan lupa ini dirubah. Inline on. Kemudian kita save. Maka bentuknya seperti ini. Nah, inilah dia untuk di forum pendahuluan. Ada sapaan, ada diskusi tentang mata kuliah, ada forum perkenalan, ada announcement, ada ratsat. Nah, ini yang perlu kita isi. Untuk berikutnya baru kita masuk ke sesi
Baiklah, kita lanjutkan lagi. Kita akan mengedit untuk sesi 1. Sesi 1 ini harus kita edit terlebih dahulu. Kita tentukan kapan sesi 1 ini bisa diakses oleh mahasiswa. Klik restrict access, baru kita tentukan tanggalnya. Misalkan kita tentukan tanggal 11. Nah, tentukan tanggal 11 mulai dari jam berapa, misalkan tanggal 11 jam 2021 dari jam 00. Ini untuk sesi 1. Nah, itu pas tanggal 11 baru bisa diakses oleh mahasiswa. Setelah kita tentukan baru kita save. Nah, setelah kita save, nah ini dia sudah muncul. Tanggal 11 April baru dimulai. Untuk diskusi kita klik, kita isi dulu. Kita isi dulu karena memang sisi diskusi ini masih kosong. Misalkan silakan mahasiswa membahas tentang apa itu manajemen. Boleh begini atau langsung saja kita buat pertanyaan. Boleh 1 pertanyaan, boleh juga 2 pertanyaan yang sifatnya memancing kreativitas mahasiswa itu sendiri. Oke. Setelah kita isi di diskusinya, jangan lupa dicentang displaynya. Kemudian baru save. Nah, bakal muncul seperti ini, diskusinya sudah bersih. Kemudian untuk kehadiran. Untuk kehadiran, klik edit, klik editing. Kemudian di sini kita pilih restrict access. Langsung saja ke restrict access, baru add direction, pilih tanggal. Kemudian tentukan absennya mulai tanggal berapa. Kita buat, anggaplah di sini tanggal 11 absennya, atau boleh saja tanggal 12. Oke, jam berapa? Misalkan jam 10. Oke, sampai jam 10 lewat 00. Baru kita klik di sini save. Nah, udah bersih kehadirannya. Kemudian kita masuk lagi ke ruangan ini. Kita harus membuat absennya. Buat absennya, klik add session. Tadi tanggalnya kita tentukan juga di sini. Ya, tanggal 11 tadi kita buat ya. Samakan tanggal 11. Kemudian dari jam berapa ke jam berapa? Dari jam berapa ke jam berapa? Tadi kan kita jam 10 mulainya. Di sini harus klik jam 10 juga. Jam 00 sampai jam 12. Biasanya kan 2 jam pembelajaran itu 2 jam. 2 jam. Dah. Setelah itu jangan lupa di sini dicentang. Kemudian kita klik add. Oke. Nah, ini sudah muncul. Ini dia. Apa gunanya absen ini? Adalah untuk mengabsen para mahasiswa di pembelajaran TWEB. Nah, nanti pada waktu TWEB kita bisa mengabsen siapa saja yang hadir hari itu, misalkan ini. Siapa saja yang terlambat pada hari itu, misalkan 2 orang. Terus siapa saja yang sudah masuk tapi izin keluar, anggaplah 1. Kemudian siapa saja yang tidak masuk, kita centang. Kita centang misalkan berapa orang yang tidak masuk. Lebih kurang demikian. Kemudian kita di sini save. Save. Udah kita save. Nah, setelah kita save, kita bisa download. Kita klik export. Export. Nah, baru kita mintanya itu tanggal berapa ke tanggal berapa. Kita itu kalau mau semua select
all. Kalau tidak, misalkan tertentu saja, centangnya dihapus. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, langsung terdownload absennya. Nah, seperti ini. Dalam bentuk Excel. Hal ini mau nanti kita pakai untuk di laman tutor ini. Untuk di laman tutor kita merekap absen. Jadi yang dibutuhkan rekap absen dan rekap nilai tugas. Begitu. Keluar lagi kita. Langkah berikutnya, kita kembali lagi ke sesi 1 tadi. Langkah berikutnya, ini ada link. Ini adalah link untuk menuju pembelajaran web. Apabila kita klik, kita akan dibawa ke opsi seperti ini untuk masuk ke Microsoft Teams. Kalau kita klik, oke, kita kembali lagi. Kita balik lagi ke kelas kita. Dan ini juga bisa di-copy. Nanti mungkin dipastekan di WhatsApp group. Mana tahu ada mahasiswa yang tidak sempat mengakses LMS, dia bisa masuk ke pembelajaran webnya melalui link yang dibagikan di WA. Kemudian kita harus masukkan materi di sesi 1 ini. Bagaimana cara masukkannya? Klik Add Activity or Resource. Klik ini. Nah, kita mungkin dalam bentuk folder boleh, dalam bentuk file boleh. Karena tadi kita sudah mencontohkan cara mengupload folder, sekarang kita mencontohkan dalam bentuk file. Nah, kita bentuk filenya. Contohnya di sini judulnya harus dibuat materi 1. Ini ganggu. Materi 1 misalkan. Sesi 1. Materi sesi 1. Misalkan di sini harus dibuat penjelasan. Silakan pelajari materi ini dan misalkan dibuat rangkuman, misalkan. Silakan pelajaran materi ini selanjutnya buat rangkuman. Selanjutnya dibuat rangkuman. Oke. Terus klik display. Klik display. Nah, untuk filenya jangan di kolom description, tetapi di kolom yang ini, yang ada lambang panah ini. Klik, kita pilih filenya. Di filenya, anggaplah di sini, kita cari misalkan mana materi yang sudah kita buat. Anggaplah ini materi sesi 1 misalkan. Klik, baru upload. Nah, akan muncul seperti ini, barulah kita save. Ini untuk upload materi. Kemudian untuk sesi 2, langkah yang sama, kita aktifkan dulu. Edit topik. Langkah yang sama, kita aktifkan dulu sesinya. Restrict access. Nah, kalau tadi tanggal 11, ini kan tidak mungkin tanggal 11 juga. Mungkin 1 minggu kemudian tanggal 17, tanggal 18 misalkan. Kita buat tanggal 18 minggu ke depannya. Mulai dari jam 00. Save. Oke. Nah, maka di sesi ini mulai berlaku tanggal sesi 2. Ini salah ini. Belum kita edit. Nah, ini tanggal 18. Sesi 2-nya udah berubah. Untuk upload setting diskusi sama dengan sesi 1 tadi. Kehadiran juga sama dengan sesi 1 tadi. Terus untuk linknya juga sama. Nah, di sini kita akan mempraktekkan apabila kita mau menyampaikan dalam bentuk halaman.
klik fake. Nah, di sini klik materi 2. Silakan buka materi 2 ini. Nah, kemudian kita pastikan ini apa namanya, ada kursor ini harus menyentuh ini. Mungkin kita sentuhkan aja ke sini, baru kita pilih filenya. Kita pilih filenya di sini. Oh, bukan, ini description. Ini di description. Terus kita klik di sini centang di bagian sini. Ya, ini yang bisa kita linkkan. Materi 2. Oke, kita tandain, pilih filenya, baru kita pilih di manakah gerakannya. Nah, kita buka yang dalam bentuk PDF. Dalam bentuk PDF, misalkan kita ini baru ilustrasi saja. Anggaplah kita ambil inilah, ambil SAT misalkan gitu, baru ilustrasi, baru upload this file. Oke, kemudian udah semua, baru save. Nah, begini tampilannya. Jadi begitu diklik oleh mahasiswa di sini, bakal langsung dia ngelink ke halamannya. Langsung ngelink ke halamannya. Ini masih gangguan. Oke, sini klik. Nah, di sini langsung ngelink dia. Begitu kalau dalam bentuk fake. Kemudian kita lanjutkan untuk sesi berikutnya.